terima kasih buat pagi hari ini, bila mana kami dapat bersama-sama kembali. Kami tahu semua adalah karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau yang di tengah-tengah kami, biarlah kiranya Engkau yang menerima setiap pujian, pengagungan kami kepada Engkau sepanjang pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih layakkanlah setiap kami untuk memberikan, mempersembahkan pujian dan pengagungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap peralatan-peralatan kami, jaringan yang kami pakai, dan juga kiranya Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-berkat yang besar daripada Engkau itu mengalir di dalam setiap kehidupan kami melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Ucap syukur dan memulai doa menjaga menara pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau setia, Bapa. Kau mulia, tenanglah jiwaku bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya. Sebab namamu kudus, sebab namamu besar. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Haleluya, 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 haleluya. Saat ku memandangmu, ajaibnya kuasa-Mu, ku renungkan kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ingin ku selalu memuji nama-Mu. Mulialah Kau Tuhan di atas segalanya. Kasih setia-Mu tak berubah.
tak berubah untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, aku memandangmu, ajaibnya kuasa-Mu, ku renungkan kasih-Mu, nyata dalam hidupku, ingin ku selalu memuji nama-Mu. Segalanya, kasih setiamu tak berubah, sungguh mulia dan ajaib. Kasih setiamu tak berubah selama-lamanya. Kasih setiamu tak berubah, sungguh mulia dan ajaib. Kasih setiamu tak berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh mulia, sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, puji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Setiamu Tuhan, haleluya. Besar setiamu, Allah Bapa. Besar
besar setiamu, setiap hari nampak rahmat baru. Segala yang ku perlulah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, setiap hari nampak rahmat baru. Segala yang ku perlulah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan, kebesaran Tuhan terbukti di hidup kami. Dalam segala keadaan kami bisa menghampiri Engkau, kami bisa mengutarakan semua yang sedang kami alami, dan Engkau tidak pernah menolak saat kami datang padamu. Engkau tidak pernah persoalkan dosa kami, pelanggaran kami. Ketika kami mulai menjauh dari Engkau, Engkau sangat menghargai. Ketika kami berbalik datang kepada Engkau, menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Semua karena cinta-Mu bagi kami. Bukan karena kami yang hebat, bukan karena kami yang mau, bukan karena usaha semata-mata dari pribadi kami lepas pribadi. Tapi semua campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Lebih dari
yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, kasih-Mu, kasih yang besar, kasih yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu sungguhlah membuat hidupku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggerakkan hatiku. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, haleluya, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku rasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam diriku, Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Oh, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah di dalam hidupku, Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Untuk langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Rince akan pimpin doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami boleh kembali datang kepadamu, memuji-muji nama Tuhan, nama Yesus yang heran dan ajaib. Kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau-lah yang menjadi juru selamat kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Semua kami yang ada di penjaga menara, inilah persembahan hidup kami Tuhan. Puji-pujian kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami membutuhkan suara Tuhan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, kuduskan hati kami, pikiran kami, agar sebentar firman Allah yang disampaikan itu menjadi berkat bagi kami, tertanam di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah ada pada posisi yang terbaik untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, bahkan ada dalam sebuah kelayakan untuk masuk ke dalam sorga yang dipersiapkan Tuhan bagi kita sekalian. Tetapi terkadang kita lupa bahwa dalam hidup ini dibutuhkan satu perjuangan yang kuat, sehingga kita bisa mempertahankan iman kita sampai hembusan nafas yang terakhir. Karena itu pada pagi hari ini kita akan melihat sedikit dari apa yang terjadi bagi jemaat Tuhan yang ada di Laodikia.
Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan begini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, saudara-saudara, pesan ini diberikan Tuhan tentunya pada waktu itu kepada jemaat Tuhan yang ada di Laodikia. Kita tahu bahwa Laodikia adalah salah satu kota yang terkaya di dunia pada saat itu. Tidak heran pikiran, paradigma daripada jemaat Tuhan, orang-orang percaya pada waktu itu masih sangat duniawi. Pada tahun 61 Masehi, kota mereka ini, Laodikia ini, dihancurkan oleh satu gempa bumi yang sangat hebat. Kerusakan besar-besaran terjadi pada Laodikia. Lalu kemudian kota-kota yang lain mereka berusaha memberikan bantuan, mereka ingin menolong masyarakat Laodikia. Tapi sejarah membuktikan bahwa orang-orang Laodikia tidak mau menerima bantuan mereka. Mereka merasa bahwa mereka bisa. Mereka merasa bahwa tanpa orang lain mereka bisa. Dan ini merambat kepada keyakinan mereka terhadap Tuhan yang seharusnya mereka percayai. Kemapanan, kecukupan, bahkan kelimpahan, ini membuat seseorang akhirnya bisa melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Jangankan melupakan sesama, Tuhan saja dilupakan, apalagi cuman manusia. Nah, ini yang terjadi bagi jemaat Laodikia pada waktu itu. Itu sebabnya firman Tuhan ini datang kepada mereka, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Maka Tuhan bilang, kamu tidak tahu bahwa sebenarnya kondisi kamu tidak demikian. Kamu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini sebuah pesan Tuhan bagi kita sekalian yang ada pada zaman ini. Apalagi kita sudah mulai memasuki masa-masa yang sudah mulai dipulihkan. Kota kita dipulihkan, negeri kita dipulihkan. COVID mulai tidak terdengar lagi. Dan kadang-kadang ini memicu pemikiran kita untuk kita segera berusaha dengan kekuatan kita untuk meraih kembali apa yang pernah ada. Nah, tidak sedikit orang kemudian akhirnya berpikir seperti jemaat Laodikia ini. Mereka berpikir kami bisa. Kami telah memperkaya diri kami karena memang kekuatan kami, karena memang usaha kami, karena memang prestasi-prestasi yang kami capai. Layaklah kami untuk mendapatkan semua yang dicari oleh dunia. Tapi Tuhan bilang tidak demikian dengan keadaanmu. Jadi pada bagian berikutnya kita akan lihat ada beberapa kekurangan dari jemaat ini. Kekurangan yang pertama, firman Allah berkata bahwa mereka melarat. Melarat ini dipakai kata talaiporos. Talaiporos ini artinya seorang yang kondisi fisik dan jiwanya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena tekanan dan kesedihan yang begitu menekan dirinya, sehingga menyebabkan jiwanya tertekan, bebannya semakin berat. Itu yang dimaksudkan dengan melarat. Nah, mungkin kita tidak menyadari bahwa diri kita sedang melarat.
Karena penilaian orang seseorang yang melarat adalah seseorang yang benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi kalau kita lihat kenyataan hidup di hari-hari ini, kita tidak bisa melihat melaratnya seseorang itu dengan penilaian-penilaian dari sisi masa lalu, keadaan-keadaan yang dulu. Kita tidak bisa tinjau dari sisi itu. Sebab orang melarat pada zaman ini kadang-kadang tidak kelihatan. Dengan hadirnya berbagai aplikasi yang memudahkan orang untuk pinjam, untuk meminjam dengan bunga 0% dan lain-lain sebagainya. Begitu cepat, apalagi sekarang ada pinjam-pinjam online. Dan ini kadang-kadang membuat orang tidak kelihatan bahwa dirinya sedang melarat. Tapi firman Allah berkata bahwa engkau melarat. Ini ditujukan kepada jemaat Laodikia, tapi tidak berarti bahwa hal ini luput dari kita orang percaya di masa ini. Keadaan melarat ini diumpamakan dengan seorang wanita Samaria. Keadaannya melarat, tapi siapa yang tahu dengan keadaannya? Seorang wanita Samaria yang sehat secara fisik. Secara fisik dia sehat karena dia mampu menimba air yang sumurnya begitu dalam. Tidak begitu nampak akan kemelaratannya. Tapi firman Allah memberikan satu kesimpulan bahwa wanita ini sedang melarat. Kenapa dia melarat? Dia tidak punya kepuasan hidup. Fisiknya sehat, tapi sangat disayangkan kondisi rohaninya tidak sehat. Ini yang disebut dengan melarat. Jadi kita jangan hanya menyimpulkan melarat ini hanya dari sisi jasmani. Kalau kita hanya melihat dari sisi jasmani, rasanya kita tidak melarat. Toh semua kebutuhan kita tercukupkan, kita hidup berkelimpahan, masa kita melarat? Tapi sebuah perenungan baik bagi kita pada hari ini, seperti yang Tuhan tegaskan bagi jemaat Laodikia, kiranya menjadi sesuatu evaluasi diri yang baik, supaya kita jangan sampai berpuas diri, kita merasa kita sudah berkecukupan, kita merasa kita sudah berkelimpahan. Tapi ada satu yang Tuhan inginkan di dalamnya adalah bagaimana dengan kerohanian kita. Mungkin secara jasmani kita berkelimpahan. Mungkin secara jasmani orang-orang iri dengan kita karena kita diberkati luar biasa. Tapi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kerohanian kita? Tuhan tolong kita semua supaya rohani kita juga terkategori berkelimpahan, tidak melarat, ya. Lalu yang kedua, kekurangan dari jemaat Laodikia ini adalah malang. Malang ini dipakai kata eleionas, ya. Ini artinya keadaannya sangat mengenaskan sehingga perlu untuk dikasihani. Sekali lagi, malang ini artinya keadaan yang sangat mengenaskan sehingga perlu untuk dikasihani. Yesus menegur jemaat Laodikia karena Yesus kasihan dengan kondisi mereka yang begitu malang, keadaannya yang mengenaskan. Yesus sayang kepada jemaat ini. Di dalam catatan 1 Korintus 15 pernah dijelaskan di sana, Rasul Paulus menegur jemaat ini karena mereka membuka pintu bagi guru-guru palsu yang mengajar jemaat agar fokus pada materi, fokus pada kehidupan jasmani, bukan kepada hal-hal rohani. Nah, ini yang menyebabkan mereka sepertinya bertumbuh, sepertinya berakar, sepertinya tidak punya problem dalam hidup, baik-baik saja.
Tapi ini menghantar mereka kepada satu keadaan yang sangat mengenaskan. Makanya Paulus memberikan teguran kepada mereka. Sama halnya juga dengan jemaat Laodikia ini. Keadaan mereka begitu mengenaskan, mereka perlu untuk dikasihani. Tapi masalahnya, mereka nggak nyadar akan hal itu. Nah, itu sebabnya kiranya ini juga merupakan evaluasi diri kita. Ya, jangan sampai kita terkategori sebagai orang yang malang keadaan. Lalu yang berikut dikatakan di sana miskin. Miskin ini dipakai kata tokos. Tokos itu artinya sekarat dan hampir mati rohaninya. Sudah sekarat, hampir mati. Tapi kembali lagi ini berhubungan dengan keadaan rohani. Seperti seorang yang terbaring meringkuk dan menunggu mati karena tidak makan. Jadi jemaat Laodikia tidak sadar akan kondisi rohani mereka. Karena di awal sudah kita baca tadi bahwa mereka merasa mereka bisa mencukupkan diri mereka. Mereka berkelimpahan. Mereka punya semuanya. Karena usaha semata-mata. Nah ini, tapi Tuhan bilang enggak, kamu miskin. Kamu tokos. Kamu sedang sekarat dan hampir mati. Kiranya ini juga menjadi perenungan baik kita. Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita, supaya dalam segala situasi kondisi hidup kita bisa terus bergerak bersama dengan Tuhan, agar keadaan-keadaan kita yang sudah hampir mati, sudah sekarat ini bisa dipulihkan Tuhan. Lalu yang berikut ada masalah dengan jemaat Laodikia ini. Kekurangan mereka yang berikut adalah buta. Tuplos, ini buta, ya. Tidak dapat melihat karena pandangan dan pikiran serta pendengarannya terfokus pada materi. Ini bukan berbicara tentang secara fisik, buta secara fisik, tapi buta secara rohani. Satu keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat karena pandangan dan pikirannya sudah duluan terfokus pada materi. Nah, kalau orang sudah terfokus pada materi, itu sikut sana sikut sini. Orang lain tidak maju tidak mengapa bagi dirinya. Yang penting dia maju, yang penting dia punya. Fokus kehidupannya sudah kepada materi, sudah kepada kekayaan jasmani. Nah ini menyebabkan seseorang akhirnya tidak bisa melihat akan kasih karunia Allah, tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan, tidak bisa melihat akan dahsyatnya Tuhan yang dia percayai. Nah karena itu teguran ini diberikan kepada jemaat Laodikia. Tidak demikian dengan apa yang kamu sangka. Pada bagian yang keempat Tuhan Yesus berkata, kamu buta. Kenapa kamu dikatakan buta? Pikiran, pandangan kamu, pendengaran kamu, seluruh aspek hidup kamu sudah memberikan fokus kepada perkara-perkara materi. Tuhan tolong kita juga supaya kita tidak berfokus kepada materi. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, kita masih bisa punya keluarga yang baik. Bersyukurlah buat hal itu. Jangan berfokus kepada materi. Berfokuslah kepada Tuhan, berfokuslah kepada Allah yang besar yang kita puja, supaya kita menjadi orang-orang yang sehat, baik secara jasmani, baik secara rohani. Karena apa yang terjadi di alam jasmani kita itu berawal dari alam rohani kita. Kalau alam rohani kita sehat, hubungan kita dengan Bapa sehat, itu sangat mempengaruhi dengan alam jasmani kita. Mungkin ada waktunya Tuhan mengizinkan kita berada dalam satu keadaan jasmani yang tidak enak, kekurangan, kesulitan, sakit mungkin secara fisik.
Tapi kalau hubungan kita, alam rohani kita baik, hubungan kita dengan Bapa Surgawi baik, maka Bapa akan memulihkan keadaan jasmani kita. Tapi sangat sulit jikalau alam jasmani kita kelihatannya baik-baik saja, tapi alam rohani kita hancur berantakan. Maka ini satu perenungan bagi kita. Itu tidak akan bertahan lama. Karena itu kiranya kita tidak buta seperti yang ditegur Yesus kepada jemaat Laodikia ini. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana telanjang. Dipakai kata gumnos. Gumnos ini artinya orang yang tidak berpakaian, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak ada pertahanan sehingga tidak dapat membela diri. Ini gumnos, telanjang. Ya. Tidak berpakaian. Tidak berpakaian di sini tentunya bukan menunjuk kepada pakaian secara jasmani ya. Tapi ini menunjuk kepada pakaian secara rohani atau kebenaran. Kalau kita lihat di dalam catatan Lukas pasal yang ke-16, coba kita lihat sebentar tentang hal ini. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di sana diumpamakan Yesus sedang berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 16 Yesus bilang, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Lalu kemudian pada berikutnya ternyata pada akhir-akhir dari apa yang sedang diucapkan Yesus, yang diperkatakan Yesus, ternyata orang yang kaya raya ini, orang yang berpakaian, orang yang berkelimpahan ini, ternyata dia telanjang. Kenapa dia dikategorikan sebagai orang yang telanjang? Karena dia tidak punya kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini sebuah evaluasi baik bagi kita, supaya jangan sampai kita kelihatan berkecukupan, berkelimpahan bahkan, tapi ternyata di hadapan Tuhan ini kita seorang yang sedang telanjang. Kita seorang yang sedang gumnos, yang tidak punya pertahanan diri, sehingga kita kalah dan kalah dalam pertandingan secara rohani, mengalami kekalahan-kekalahan yang dahsyat. Nah, Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita, supaya kita tidak terkategori sebagai orang-orang yang menempati 5 bagian yang ditegur Tuhan sebagai kekurangan ini. Saya ulangi lagi, kekurangan yang pertama dari jemaat Laodikia itu melarat, kemudian malang, miskin, buta, dan telanjang. Kekurangan-kekurangan jemaat Laodikia kiranya merupakan sebuah evaluasi baik bagi para penjaga menara di pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian terakhir, bagaimana solusinya supaya kita bisa mengalami pemulihan Tuhan. Oke, kalau kita sadar diri kita seperti orang-orang yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kita seperti jemaat Laodikia yang ditegur Tuhan. Kalau kita bisa menyadarinya, itu satu hal yang baik. Tapi kalau kita tidak menyadarinya, begitu susahnya kita dipulihkan. Rahasia seseorang dipulihkan ketika dia tahu bahwa dia sudah salah. Rahasia seseorang yang akan mengalami kebangkitan, akan mengalami pemulihan Tuhan, kalau dia sadar dirinya memang demikian, lalu dia datang kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 18 dikatakan di sana, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, di sini kata membeli ini dipakai kata agorazo. Agorazo ini menunjuk kepada pengorbanan. Pengorbanan, jadi harus ada korban dari setiap kita yang mau mengalami pemulihan Tuhan. Korban di sini bukan menunjuk bahwa keselamatan itu kita beli, bukan. Tapi sebuah pengorbanan yang harus kita pupuk, yang harus kita pertahankan. Kalau enggak, kita enggak bisa dapat pemulihan. Saya pikir kita yang bisa bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi ini, kalau kita tidak berkorban, tidak mungkin kita bisa berdoa pagi ini. Bisa berkata amin? Mungkin kita menyelesaikan pekerjaan kita di hari kemarin, tubuh kita lelah, tidur kita kurang. Pemikiran kita, kalau tidur kita kurang, bagaimana kinerja kita untuk hari besok? Jadi kita berusaha memenuhkan waktu istirahat kita sampai waktu di mana kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, kita potong. Memang pada awal-awalnya tidak terlalu berefek, tapi nanti ke depan justru itu sesuatu yang sangat memberatkan kita. Karena itu Yesus memberikan nasihat kepada kita supaya kita membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan. Tadi saya sudah katakan kata membeli tadi dipakai kata agorazo. Agorazo ini menunjuk kepada satu keadaan di mana kita harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Orang rela berkorban mempersiapkan masa depan anaknya. Anaknya minta ini, dia berusaha penuhi. Supaya apa? Supaya dia bisa mempersiapkan dirinya agar dirinya bisa punya hari depan. Kadang-kadang orang tua harus berhantam karena kebutuhan anak akan gadget misalnya. Tapi pada akhirnya beli. Dan anak kadang-kadang tidak tahu bahwa orang tua untuk mendapatkan apa yang diinginkan anaknya, mungkin karena itu bersifat kebutuhan, orang tua harus rela minjam. Anak tinggal pakai saja. Dan kalau sudah pakai, kadang-kadang dia lupakan orang tuanya. Sudah tergoda dengan gadget ini, sampai akhirnya belajarnya juga bukan skala prioritas, main itu yang dikedepankan. Sudah lupa bahwa ternyata dia seharusnya tahu bahwa untuk dia bisa dapat barang itu ada satu pengorbanan dari orang tua. Kepada kita juga yang dewasa, kita harus tahu bahwa untuk sesuatu yang sifatnya fana, sementara, kita berkorban habis-habisan. Ada orang yang rela dalam tanda petik ikat perut. Artinya apa? Tidak hidup bermewah-mewah. Rela memangkas pengeluaran untuk konsumsi. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Itu korban. Nah, untuk sesuatu yang bernilai kekekalan, bernilai rohani, bernilai sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di sorga nanti, itu sangat diperlukan pengorbanan. Karena itu tetaplah setia. Para penjaga menara tetap setia. Amin. Korban, kita korban gak sia-sia. Korban kita untuk mempertahankan sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai kekal, sesuatu yang luar biasa. Korban, korban, dan korban. Apa yang bisa kita korbankan demi sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, lakukan itu. Apa yang bisa kita pangkas
demi mempertahankan hubungan baik dengan Allah yang kita percayai, itu pasti akan tergantikan. Hari ini mungkin kita menangis, hari ini kita mungkin bersusah-susah karena waktu kita harus berkorban demi sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tapi satu hari kita akan tertawa, satu hari kita akan bersuka cita untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita korbankan tidak sia-sia. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita semua. Selamat penjaga menara, menikmati kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita dalam pekerjaan dan semua yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Hamba berdoa, berkatilah setiap kami para penjaga menara, baik yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, di Facebook. Tuhan tolong semua kami. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak sempat karena satu dan lain hal untuk bergabung dengan kami, mungkin keterbatasan kuota mereka, internet, jaringan yang tidak baik, dan lain-lain. Banyak alasan, banyak penyebab. Tapi kami berdoa biar dimanapun kami berada sebagai penjaga menara, kami tetap mempertahankan ini. Kami berkorban tetapi kami tidak sendiri. Engkau juga yang akan memampukan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.